semuanya. Tahukah kalian dalam hukum pemerintahan daerah ada loh ketentuan mengenai otonomi khusus? Di sini, kami dari kelompok 3 akan mengulas mengenai otonomi khusus yang ada di Yogyakarta. Ada apa aja sih di otonomi khusus Yogyakarta? Nah, tanpa menunggu lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut agar kita lebih tahu mengenai otonomi khusus di Yogyakarta. Selamat menonton! Untuk slide pertama yaitu mengenai sejarah otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi tertua di Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewanya atau otonomi khususnya. Status ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Secara umum, penyebutan kata daerah istimewa karena Yogyakarta hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualam dipercaya sebagai cikal bakal atau asal-usul terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat atau selanjutnya disebut sebagai Kesultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh ngarsa dalam sampaian dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Halifatullah. Mengenai sejarah, Kadipaten Pakualaman selanjutnya disebut Kadipaten yang merupakan warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam, selanjutnya disebut sebagai Adipati Pakualam. Yogyakarta memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri. Keistimewaan ini dikarenakan keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan wilayah, pemerintahan, dan penduduk sendiri telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1945. Sebagai daerah istimewa, pemerintahan Yogyakarta memadukan birokrasi modern dan institusi tradisional. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DI Kesultanan dan DI Pakualaman beserta kabupaten atau kota dalam lingkungannya saat berintegrasi. Wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta meliputi yang pertama, Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Harjodiningrat, kedua, Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat, ketiga, Kabupaten Bandung dengan bupatinya KRT Jojodiningrat, keempat, Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat, kelima, Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat. Sedangkan wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman meliputi yang pertama, Kabupaten Kota Pakualaman dengan bupatinya KRT Protodiningrat, yang kedua, Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang. Selanjutnya mengenai substansi istimewa dari Daerah Istimewa Yogyakarta ada 3, yaitu yang pertama, istimewa dari hal sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, istimewa dari hal pemerintahannya yang terdiri dari 2 wilayah Kesultanan dan Pakualaman yang menjadi daerah setingkat dengan provinsi yang bersifat kerajaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu istimewa dari hal kepala pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati sebagaimana amanat piagam kedudukan 19 Agustus 1945. Pengertian otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Van Houten mendefinisikan otonomi khusus sebagai berikut. Kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan atau wilayah khusus secara etnis, membuat keputusan publik mendasar dan melaksanakan kebijakan publik secara bebas di luar sumber kewenangan negara, tetapi tetap tunduk di bawah hukum negara secara keseluruhan. Bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan susunan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menganut sistem desentralisasi asimetris yang menggabungkan sistem monarki dalam kelembagaan informal pemerintahan daerahnya. Tentunya dengan tetap memegang erat nilai-nilai keistimewaan dari asal-usul kerajaan.
Sistem pemerintahan yang istimewa terletak pada pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang melalui penetapan. Hubungan pusat dan daerah mengacu pada pembagian kekuasaan secara vertikal dengan memberikan kewenangan istimewa bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Terkait penghapusan kata provinsi dari penyebutan SOPD atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan DPRD DIY tidak berpengaruh banyak dalam sistem pemerintahan DIY. Karena meskipun demikian, wilayah DIY tetap berkedudukan sebagai wilayah provinsi. Hal ini hanya berlaku terhadap penyebutan saja, guna menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang juga tidak menyebut DIY dengan kata provinsi. Tujuan dari adanya keistimewaan ini adalah bagaimana bisa melestarikan budaya DIY yang sudah mendarah daging sampai sekarang, serta mewujudkan dalam susunan organisasi pemerintahan daerah dengan tanpa mengurangi nilai-nilai demokratis. Slide selanjutnya, tujuan otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk: pertama, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Kedua, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Ketiga, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI. Keempat, menciptakan pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari otonomi khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Mengenai kelebihan, di sini tercantum ada 5 kelebihan. Yang pertama, di Yogyakarta berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang sangat strategis dan terletak di jalur-jalur utama. Yang kedua, di daerah Yogyakarta ini sendiri jarang mengalami banjir. Yang ketiga, di Yogyakarta mendapatkan gelar sebagai kota pelajar. Yang keempat, kondisi perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, ini yang paling umum kita ketahui ya, daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri menjadi tujuan wisata bagi warga negara Indonesia yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta maupun warga negara asing, yang dikarenakan daerah istimewa Yogyakarta memiliki beragam potensi budaya, kekayaan alam, dan lain sebagainya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan mengenai kekurangan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, terancamnya keselamatan lalu lintas dalam angkutan kereta api karena ada banyak jalur kereta api yang tidak terjaga. Yang kedua, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan jalan yang terbatas, berakibat adanya peningkatan kemacetan lalu lintas serta kecelakaan di tiap tahunnya. Yang ketiga, di Yogyakarta secara geologis merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berpotensi dan rawan terhadap adanya bencana alam seperti banjir, bahaya alam Gunung Merapi, kekeringan, tsunami, gempa bumi, bahaya gerakan tanah, serta erosi. Kewenangan daerah dan contohnya. 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa yang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk calon wakil gubernur serta bukan sebagai anggota partai politik. Contohnya dalam pengajuan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur bahwa Kesultanan mengajukan Sultan Hamengkubuwono yang bertahta sebagai calon gubernur atau Kadipaten mengajukan Adipati Pakualam yang bertahta sebagai calon wakil gubernur kepada DPRD DIY melalui panitia khusus penetapan gubernur dan wakil gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 dan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta dengan contohnya. Pelembagaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dasar hukum yakni pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Kelembagaan Keistimewaan Yogyakarta terdapat 4 lembaga, yaitu Paramparapraja, Paniradian Keistimewaan, Kuda Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan, dan Kudaniti Mandala Sarta Tata Sasana atau Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Paramparapraja dan Paniradian Keistimewaan merupakan 2 lembaga yang berbeda dari lembaga lain yang ada di Indonesia dan hanya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Paramparapraja merupakan perwakilan suara yang ada di masyarakat yang berfungsi untuk memberikan saran, opini, dan pertimbangan kepada gubernur. Sedangkan Paniradian Keistimewaan merupakan lembaga yang memiliki tugas membantu gubernur dalam urusan penyusunan kebijakan keistimewaan dan sebagai koordinator administrasi urusan keistimewaan. Selanjutnya, terdapat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut dengan Perdais, yakni Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk oleh DPRD Yogyakarta bersama dengan gubernur untuk mengatur dan dalam penyelenggaraan kewenangan istimewa. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai contoh, tidak adanya jabatan Kepala Biro di bawah Asisten Keistimewaan sebagaimana desain kelembagaan asisten pada umumnya. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu tidak bisa mandiri dalam pengelolaan anggaran dan beban fungsi perumusan kebijakan menjadi berfokus pada jabatan eselon 3. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai kurang optimal kelembagaannya dalam teknis pencairan dan lemahnya pengelolaan dana keistimewaan atau danais. Yang C. Kebudayaan. Kewenangan istimewa dalam bidang kebudayaan termuat dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 2012. Disebutkan bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil, cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Contoh, keraton sebagai institusi adat yang melukiskan karya adiluhung atau court culture. Lalu ada unsur transformasi nilai-nilai modernitas melalui jalur pendidikan. Dan yang ketiga, fungsi sultan sebagai mediator kosmologi antara kerajaan Islam dengan realitas masyarakat yang pluralistis. Kewenangan daerah yang ketiga adalah kebudayaan. Kewenangan istimewa dalam bidang kebudayaan termuat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012. Disebutkan bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai contoh, keraton sebagai institusi adat yang melukiskan karya adiluhung, court culture, unsur transformasi nilai-nilai modernitas melalui jalur pendidikan, fungsi sultan sebagai mediator kosmologi antara kerajaan Islam dengan realitas masyarakat yang pluralis. Kemudian poin keempat, dalam kewenangan daerah beserta contohnya yaitu pertanahan. Kewenangan istimewa DIY dalam bidang pertanahan tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Disebutkan bahwa Kesultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang memiliki hak milik atas tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Kesultanan dan Kadipaten berwenang mengelola, memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Di sini kami mengambil contoh yaitu Keraton dan pemerintah DIY menggunakan peta tahun 1838 sebagai dasar dalam melakukan inventarisasi tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Kemudian pada tahun 2013 Pemda DIY telah menginventarisasi 2000 bidang. Kemudian pada tahun 2014 telah menginventarisasi sebanyak 1044 bidang tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi tentang kewenangan daerah dan contohnya.
Yang kelima, tata ruang. Dalam bidang tata ruang, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terletak pada kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karena itu, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam lembaga yang sama. Tata ruang ini merupakan kewenangan kesultanan atau kadipaten yang dilaksanakan oleh Dinas Pertahanan dan Tata Ruang, sedangkan instansi vertikal dari BPN hanya memberikan rekomendasi. Tata ruang dalam kerangka keistimewaan ini harus sinkron dengan tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Contohnya pada Jalan Malioboro terdapat kebudayaan yang sangat kental, sehingga dalam proses pembangunan harus mematuhi dan selaras dengan peraturan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan bagian-bagian tertentu, seperti pada bangunan pertokoan, hotel, dan sebagainya. Salah satu peraturan yang harus dipatuhi antara lain, yaitu bagian dalam atau belakang harus lebih dari 60 meter dari garis batas luar rumija atau ruang milik jalan.